Nama mata kuliah yang kita pelajari di semester ini namanya analisis numerik ya. Sebenarnya kalau S1 itu lebih tepat metode numerik ya. Belajar metodenya dulu. Kalau kita kuasai metodenya baru kita menganalisis ya. Sehingga di sini analisis numerik ini sebenarnya rujukan dari Aptikom ya. Asosiasi Pendidikan Tinggi Komputer dan Informatika. Nah, kode ya, kode dari mata kuliah ini adalah 123 110 16 ya. Prodinya Teknik Informatika. Tentunya adik-adik sudah tahu ya. 12 ini adalah kode prodi Anda, 3 ini adalah 3 SKS ya. 4 itu adalah syarat tempuh. Ya, bukan syarat lulus ya, syarat tempuh. Jadi kalau Anda sudah menempuh mata kuliah aljabar linear dan matriks dan algoritma pemrograman ya minimal 1 dan 2, ya, maka Anda boleh mengambil analisis numerik ya karena dasar-dasarnya itu ya. Sekalipun Anda sudah belajar struktur data dan analisis algoritma ya. Nah, digit yang kelima adalah mata kuliah praktek ya, lulus minimal B atau 3. Nah, programan yang dipakai untuk praktek dan menunjuk tugas-tugas adalah kita menggunakan Python ya. Python nanti turunan dari varian-varian dari Python pakai apa Jupyter ya, Jupyter Notebook atau Spider dalam Anaconda Navigator ya. Nanti Pak akan tunjukkan dan Anda juga nanti harus menginstal ya, menginstal di komputer Anda baik Python atau Spider atau Anaconda Navigator ya. Sehingga memastikan bahwa Anda juga menggunakannya. Nah, yang 678 ini kodenya sebenarnya sudah diganti ya. Itu urutan. Urutan ini sebenarnya ada nama kode ranah topik dan urutan dari mata kuliah. Nah, bagaimana SKS menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya. Anda sudah tahu ya SKS itu apa? Ini kita review saja ulang. Jadi SKS itu ya, sistem kredit semester itu adalah satuan atau besaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian dari sebuah mata kuliah ya. Jadi kalau satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas ya, kegiatan belajar mengajar 50 menit per minggu per semester. Jadi kalau kita 3 SKS berarti 50 dikali 3, 150 menit ya. Gitu ya. 150 menit itu adalah 2,5 jam ya. Maka kita mulai 7:30 ya. Secara idealnya kita sampai jam 10 ya, 2,5 jam. Gitu ya. Setelah itu, tidak hanya itu ya, Anda kuliah, setelah itu Anda pulang, tutup buku dan selesai, minggu depan baru datang. Tidak seperti itu. Ada lagi 2 kegiatan. Yang pertama penugasan. Anda harus mengerjakan tugas 60 menit per minggu per semester. Jadi 60 dikali 3 berarti 180 menit. Jadi tiap minggu Anda harus mengalokasikan waktu rata-rata 3 jam untuk mengerjakan tugas analisis numerik ya. Begitu. Tapi kalau misalnya dalam waktu 3 jam Anda ikut ukur ternyata tugasnya itu Anda kerjakan lebih dari 3 jam, ya Anda bisa protes ya. Maka bisa juga dikasih waktu sampai 2 minggu ya. Jadi kalau kadang tugas-tugas yang bobotnya besar dan 3 jam maka dikasih waktu 2 minggu untuk kumpul. Nah, dan tidak hanya itu, ya, bagian C ini adalah kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. Dikali 3 berarti 180 menit atau 3 jam. Apa yang Anda lakukan? Anda melakukan eksplor dari ilmu yang namanya analisis numerik. Lewat apa? Nah, sekarang banyak sekali media pembelajaran, ya, melalui YouTube, melalui buku-buku, ya, textbook. Ya. Anda membaca, ya.
Yang paling ini yang paling penting Anda harus mengekspor keilmuan tentang pemrograman Python ya. Karena sekarang ini banyak sekali program-program Python yang sudah masuk ya di dalam dunia pendidikan, ya, penelitian, sehingga Pak harapkan nanti semester 5 ini tugas akhirnya menggunakan Python ya. Karena sudah ada ketentuan, sekalipun nanti semester 1 dan 3 wajib Python, tidak boleh MATLAB lagi untuk yang ngambil tugasnya tugas akhirnya komputasi. Nah, semester 5 masih ya direkomendasikan MATLAB, tapi sebisa mungkin ada mahasiswa yang sudah berani mengambil tugas akhir menggunakan Python. Nah, kira-kira ini ya SKS-nya menurut Permendikbud ya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020. Jelas ya? Nah, body of knowledge, di mana kira-kira keberadaan analisis numerik ya. Dari di ilmu komputer atau teknik informatika, ada 8 ranah topik ya. Ini menurut Aptikom ini, yang kita adopsi ya, sistem adopsi. Analisis numerik itu berada di ranah topik matematika dan statistika ya. Jadi ada kalkulus 1, kalkulus 2, matematika diskrit 1, matematika diskrit 2 ya. Yang di Stikom itu matematika diskrit 1 itu logika matematika ya. Matematika diskrit 2 ya matematika diskrit ya. Analisis numerik, aljabar linear, statistik dan probabilistik, dan teori informasi ya. Kalau kalkulus kita yang 1 ya kalkulus 1. Nah, 8 mata kuliah ini masuk dalam ranah topik matematika dan statistik. Dan sebagian besar Anda sudah ambil ya ini ya. Kalkulus sudah, diskrit sudah, logika sudah, tinggal analisis numerik. Kalau statistik juga sudah ya. Pak lihat di kurikulum semester 3. Ya mungkin belum ya, teori informasi ya. Nah, ini masuk di ranah topik matematika statistik. Nah, sebagai dukungan untuk ranah topik yang lain, algoritma pemrograman, sistem cerdas, RPL, komputer arsitektur, sistem terdistribusi, grafik komputer dan multimedia, dan praktek profesional. Nah, ini adalah body of knowledge dari teknik informatika atau ilmu komputer ya. Jadi kedudukannya sebagai support ya, sebagai support untuk Anda nanti mempelajari atau menguasai misalnya ranah topik sistem cerdas atau algoritma pemrograman atau di bidang-bidang jaringan, sistem terdistribusi atau di rekayasa perangkat lunak. Ya, tadi ya ini sudah ranah topiknya ya tadi sudah digambarkan itu. Ranah topiknya matematika dan statistik, ranah keilmuan adalah struktur diskrit, ilmu komputasi ya. Nah, ada 8 yang dicapai dalam ranah topik matematika dan statistik ya. Nah, kita nanti kalau di RPS-nya itu ada ini yang kedua ini menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear serta metode numerik ya. Prinsip-prinsip pemodelan matematika ya. Dan yang kedua ya menganalisis sistem komputasi, dan yang ketiga ini ya, intinya matematika analisis numerik itu digunakan untuk memodelkan satu masalah dan diselesaikan dengan sistem komputasi. Konsep dasar tentang teori informasi yang berhubungan dengan komputasi numerik. Kira-kira 5. Yang lain ini ada kalkulus, ada diskrit, ya, ada aljabar linear, dan ada juga logika matematika. Nah, manfaat umum dari analisis numerik ya. Numerik merupakan perangkat handal untuk menyelesaikan permasalahan dan mampu menangani sistem persamaan yang banyak, geometri yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara analitik ya. Jadi nanti ada perbedaan antara metode numerik dan metode analitik ya. Kalau suatu masalah, problem yang tidak bisa diselesaikan secara analitik, maka numerik akan masuk. Ya.
merupakan kendaraan yang efisien untuk belajar dengan komputer, di mana satu cara yang efektif untuk belajar pemrograman melalui penulisan program komputer. Yang ketiga, numerik memberikan satu kendaraan yang menguatkan pemahaman matematis, di mana digunakan untuk mereduksi matematika kompleks menjadi operasi matematika dasar. Sebenarnya numerik ini ya pemodelan. Jadi ada masalah dunia nyata, misalnya masalah industri atau masalah bagaimana rantai pasok ya di bidang misalnya produksi sebuah roti lah misalnya. Dari suplainya masuk ke bahannya, setelah itu pengolahannya sampai menjadi jadi, itu bisa dimodelkan secara matematik ya. Nah, dari model matematik bagaimana dia lari ke program komputer ya. Nah, itu jembatannya adalah analisis numerik ya. Jadi analisis numerik penting ya, dimodelkan dalam persamaan matematik dengan persamaan numerik seperti diferensial yang tidak dapat diperoleh secara analitik. Nah, kalau dulu sebelum komputer digital muncul tahun 60-70-an, orang kalau belajar numerik itu menggunakan kertas ya secara manual berlembar-lembar ya. Tapi dengan berkembangnya komputer digital, peran numerik dalam menyelesaikan masalah semakin meningkat ya. Pemahaman ini umumnya diperoleh dari analisis teoritis dan empiris yang sangat berguna pada saat diekspresikan dalam bentuk model matematis. Nah, ini kalau Anda nonton film-film bagaimana astronot mencapai luar angkasa gitu ya. Kalau Anda nonton film tahun 70-an, pemodelan komputer digital itu akan berbeda dengan Anda nonton film luar angkasa di tahun 2000-an atau 2010-an ke atas ya. Nah, itu banyak sekali ya menggunakan komputer digital ya. Sehingga posisi dari pesawat ya, pesawat ruang angkasa ada di mana ya. Itu bisa dimodelkan ya di komputer digital itu ya. Nah, itu berkembangan itu adalah salah satu bagaimana perhitungan numerik ya di bagian di dunia nyata yang dimodelkan dalam program komputer ya. Jadi dunia model tata surya ya, pemodelan planet-planet bisa dibuat dalam sebuah komputer gitu ya. Nah, deskripsinya ya, apa yang kita pelajari di semester ini tentunya Anda mahasiswa harus memahami, melatih penalaran dan menggunakan analisis numerik baik secara manual atau komputer. Jadi tidak hanya memahami ya. Pak lihat di beberapa mata kuliah itu dosen mungkin menekankan hanya pemahaman. Tetapi tidak hanya itu, harus melatih ya, harus bisa melatihnya. Jadi kalau Anda mau lulus, tidak hanya memahami, datang duduk, kumpulkan tugas dan selesai. Banyak mahasiswa yang tidak lulus karena dia memikir hanya memahami selesai. Tapi harus ada latihan. Nah, ini kan numerik ya, agak berbau matematis ya. Jadi melatih ini penting dan menggunakan analisis baik manual atau komputer untuk memecahkan berbagai masalah. Nah, ini ya. Masalahnya adalah ini ya, mencari akar persamaan nonlinear secara tertutup maupun terbuka, sistem persamaan linear, dan ini Anda pelajari sudah banyak ya di aljabar linear. Setelah itu regresi linear maupun polinom serta interpolasi. Nah, tentunya masih banyak lagi ya numerik seperti diferensial, seperti turunan ya atau diferensial, integral. Nah, itu Anda sudah banyak belajar di kalkulus ya. Standarnya apa? Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengembangkan penalaran dan menyelesaikan persoalan analisis numerik ya. Sedangkan dasarnya ya pemahaman dan menyelesaikan satu permasalahan. Jadi ada tingkatannya. Pertama itu harus mengingat kembali ya materi yang berhubungan dengan analisis numerik. Setelah itu yang kedua memahami. Setelah memahami menerapkan. Setelah menerapkan
menganalisis, ya, karena nama mata kuliahnya analisis, jadi harus ada analisis. Dan syukur-syukur kalau Anda bisa mencapai tingkat yang kita sebut dengan mengkrit, ya. Mengkrit itu mengcombine atau membuat sebuah metode, memodifikasi sebuah metode numerik, nah itu sudah masuk ke ranah tingkat yang namanya penelitian atau publikasi. Nah, itu setara dengan skripsi, gitu ya. Nah, kalau Anda bisa itu berarti Anda sudah sampai di tingkat yang kita sebut dengan tingkat akhir ya dari pembelajaran di S1. Kalau Anda serius untuk di komputasi ya. Oke, ini standarnya. Setelah itu strateginya kuliah tatap muka atau daring ya. Setuju ya, kita ini hari ini karena Pak ada kegiatan di apa namanya LLDikti, jadi tadi biar kelas B-nya bisa ikut ya, karena pas bertepatan dengan waktunya kelas B. Di sini ada kelas B tidak ya? Ada kelas C juga, Pak. Kelas apa? C. Oh, kelas C juga. Ya, karena kegiatan jam 10 kemungkinan bisa sampai jam 1 ini ya di LLDikti. Jadi makanya Pak bilang kelas B dan C kalau tidak ada kuliah gabung saja, karena pertemuan pertama masih perkenalan ya, belum materi yang sesungguhnya, hanya perkenalan dan membahas kontrak-kontrak kuliah ya. Setelah itu latihan program komputer dengan Python, ya ini ya, yang tadi Pak sudah jelaskan, semua harus install Python di komputer Anda. Tulis tugas, diskusi ya, menambah pemahaman materi kuliah, masih tugas-tugas, tugas mandiri, tugas kelompok, buku ajar perkuliahan, textbook. Nah ini juga ya. Harus punya apa namanya textbook ya, referensi-referensi ya, untuk menambah pemahaman Anda. Tidak hanya dari slide presentasi Pak saja ya. Setelah itu tugas-tugas juga ya akan diberikan sesuai dengan tadi ya Permendikbud tadi ya. Nah, pokok bahasannya tidak terlalu banyak ya. Kita 14 pertemuan tapi hanya 5 bab ya. Nah, pendahuluan, analisis numerik, akar persamaan tali linear ini kita belajar kira-kira 5 atau 6 metode di sini. Setelah itu persamaan linear juga Anda pasti sudah belajar di aljabar linear ya. Tentang apa? Penyelesaian sistem persamaan linear, Gauss, Gauss-Jordan ya, dan juga turunan apa varian-variannya. Setelah itu regresi ya, bagaimana ini juga lebih banyak Anda sudah belajar statistik ya. Bagaimana memprediksi, bagaimana membuat apa namanya regresi itu sangat erat berkaitan dengan mencari kedekatan dari suatu variabel dengan variabel yang lain ya. Setelah itu yang terakhir itu adalah interpolasi. Ini ada hubungan sedikit dengan prediksi ya. Inter artinya antara, polasi artinya titik, ya, mencari titik di antara titik-titik yang sudah diketahui atau di titik ujung ya. Kalau titik ujung berarti kita prediksi ya, di antara titik-titik yang sudah diketahui sebelumnya. Setelah itu ada ujian akhir ya. Nah ini setelah itu ini materinya. Hari ini kita konsep dan kegunaan analisis numerik, model matematika dan galat. Jadi bab 1 itu mungkin 2 pertemuan ya. Pertemuan minggu ini dan minggu depan. Pertemuan 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ini bab 2 ini. Kalau dilihat sini, bab 1, 2 kita selesaikan sebelum UTS. Tapi kalau sudah beres, kita langsung lanjut ke bab 3 nih. Bab 3 itu Gauss-Jordan. Bab 4 itu di pertemuan 11, 12. Bab 5 itu di pertemuan 13, 14. Nah, pertemuan ke-15 itu adalah presentasi akhir gitu ya. Setelah itu kita ujian akhir. Nah, ini kira-kira jadwal pemberian materi ajar ya. Tidak banyak-banyak, ini hanya penguasaan program Python yang harus diperkuat ya. Untuk penilaian sama dengan semester-semester sebelumnya, tugas dan kuis 30%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, dan AEK ini ya, kehadiran, etika, adab 10%. Nah ini Anda sudah dibantu ini kehadirannya.
Anda tinggal centang saja di apa namanya? Di iKelas. Tapi itu tidak menjamin ya. Banyak beberapa mahasiswa itu absennya 100%. Tapi tidak pernah mengumpulkan tugas UTS UAS. Kalau Anda 100% tidak mengumpulkan tugas kuis UAS, itu nilainya hanya 10. Kalau nilainya 10 masuk di rank berapa ini? 0 sampai 54 itu ranknya E. Setelah itu sama juga tugas 10% Anda hanya kumpul 30% ditambah dengan 10% tidak ikut UTS UAS. Itu kan hanya sampai 40 ya. Dengan asumsi nilainya 100 semua. Itu Anda masih 40. 40 itu E ya. Nah, bagaimana bisa didongkrak? Maka harusnya ikut UTS. Nah, misalnya dengan UTS berarti 30 tambah 30 tambah 10, 70. 70 masuk di rank mana? 70 itu masuk di C. Nah, C juga Anda belum lulus ini. Kalau Anda tugasnya 100, ya, absennya juga 100, UTS-nya juga 100, Anda tidak ikut UAS. Nah, itu masih 70. Ya. Jadi, apapun juga harus Anda ikut UAS. Baru sempurna. Ya. Nah, itu kira-kira itu ya. Baru bisa masuk ke rank B dan A. Jelas ya? Ini pemahaman awal ini yang penting ya. Anda sudah semester 5. Nah, ini harusnya Anda sudah paham ini ya. Ternyata semester 78 ambil ulang, hanya isi absen. Pikirnya lulus. Tidak mungkin karena kita berpatokan di sini ya. Jadi matriks atau ini gambaran awal ini harus benar-benar ini. Bagaimana Anda sampai di rank B? 76 sampai 85. Itu dicapai kalau 4 komponen ini ada ya. Tapi ada mahasiswa yang lulus, absennya mungkin kurang, tapi karena tugas, kuis, UTS, UAS ya, ini yang tinggi ya, maka dia bisa lulus ya. Tapi absennya harus dibawa di atas 80%. Nah, ini jadwal dan aturan perkuliahan. Jadwal kuliahnya Senin itu kelas DE, Rabu itu ABC, Jumat itu FG kalau tidak salah ya. Setelah itu koordinatornya ketua kelas ya. Mudah-mudahan hari ini ada yang mau jadi ketua kelas ya. Kelas A ya. Setelah itu media daring, pengiriman tugas, nilai diskusi guna Google Classroom. Nah, ini difoto, dicatat ini ya. Kelas A biar bisa bergabung hari ini ya. Empat U4 LLH ya. Ini kelas A. Kelas B ini ya. C3 HMFDW ya. Kelas C BBS ACPZ. Sudah ini? Catat. Sudah ya? Ini apa kode-kodenya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, nah tata tertib ini berkaitan dengan apa yang kita jalankan di semester ini. Ya. Jadi nanti ketua kelas yang akan mensosialisasikan, karena kita harus baca. Tapi sebelumnya ada yang mau jadi ketua kelas, silakan. Nah ini sudah ya, diwajibkan menggunakan kemeja, berkaos kera, dan jas almamater ya, kalau kita kuliahnya tatap muka ya. Tidak boleh pakai kaos ya. Nah, dalam kuliah luring, handphone mati atau silent. Kalau daring, semua mode suara dalam keadaan mati atau mute ya. Kalau sesi tanya jawab baru bisa di muka mode suaranya. Pada kuliah daring tidak perkenan sambil makan. Nah, ini semua videonya mati semua ya. Nah, mungkin saja ada sambil makan ya, kita tidak tahu. Tapi ini ya, matikan videonya ya. Pada kuliah daring masih berani keluar live sebelum berakhir kuliah ya. Ini Pak izin terima telepon bentar ya. Sambil dibaca ya ini ya. 16 ini ya. Silakan.
Oke ya, sudah ya membacanya semua. Setuju ya semua ya 16 pertemuan 16 aturan ini. Wajib hadir 80% ya. Tidak berpakai sendal nih kalau kuliah luring ya. Kuliah offline ya. Bimbing konsultasi akademik. Keributan kelas ya, ini kalau kuliahnya offline. Hadir 80%, tidak ada ujian susulan ya ini ya. Kecuali alasan kedukaannya. Atau mungkin masalah registrasi ya boleh. Nanti yang penting diizin ya, apa ada izin atau ada penyampaian ya. Setelah itu, nah ini hasil evaluasi karena dikembalikan maka Anda harus melihat ya sebelum nilai keluar ya, sehingga protes nilai 6 hari setelah nilai keluar. Sehingga apabila nanti tugasnya banyak tapi dikasih nilainya kurang, Anda harus klaim. Nah, tapi harus ada bukti ya, disertai bukti. Nah, ini hard copy, ya ini bahan ajar ini nanti bisa soft copy, bisa hard copy, ya, PowerPoint-nya nanti Pak kirim apa namanya buku-buku pustakanya ya. Setelah itu, nah ini kalau kita masuk lab harus mematuhi aturan dikeluarkan oleh kampus, ya, panca tertib kampus. Kalau menggunakan lab, kita mematuhi aturan oleh UPT komputer. Setelah itu, gunakan Google Classroom. Karena ada beberapa mahasiswa yang sampai UAS belum ada Google Classroom. Nanti Pak menilainya sulit ya. Ya kalau Anda mau lulus ya harus ikuti aturan ini ya. Oke, ada pertanyaan mengenai aturan tata tertib ini, silakan. Pas, Pak. Pas ya. Oke. Jadi ini perkenalan. Ini harusnya minggu lalu ya. Minggu lalu Pak keluar ya, keluar daerah Timor Leste, jadi kita tidak kuliah. Pas atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi pertama ya. Bab 1. Bab 1-nya mana coba? Bab 1. Yang kelas A, ketua kelasnya siapa? Ayo. Nah, ini. Nah, biar ditulis nama di sini ya.
Oke. Sudah file presentasinya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Jadi tadi ya kita sudah belajar. Kita masuk ke bab 1 ya. Yang minggu depan kita offline ya di kelas biar kita bisa selesaikan bab 1-nya ya. Nah, pendahuluan analisis numerik ya. Jadi tadi seperti Pak katakan sebelumnya, kenapa kita harus belajar numerik ya? Karena perhitungan dengan metode analitik itu tidak bisa diselesaikan ya. Nah, contohnya seperti apa? Anda ya, contoh sederhana, Anda disuruh menghitung luas atau panjang atau ya panjang dari suatu besaran atau suatu halaman gitu ya, atau di Istiqom ini ada lapangan voli ya. Disuruh menghitung luas. Apakah bisa diselesaikan secara analitik atau tidak bisa diselesaikan secara analitik? Analitik itu ya hitungan biasa. Kalau luas berarti apa? Panjang kali lebar kan? Ya. Berarti kita menghitung panjangnya, misalnya panjangnya berapa? Lapangan misalnya 20 meter. Lebarnya misalnya 15 meter. Berarti luasnya adalah 20 dikali 15 kan? 15, Pak. Nah, berarti hasilnya 300 ya. Nah, 300 itu kan hasil yang eksak, pasti ya. Nah, itu yang kita sebut dengan metode analitik ya. Bahwa hitungan itu pasti eksak ya. Tetapi misalnya Anda disuruh menghitung panjang dari Anda kalau malam gelap gitu ya, ada jalan, setelah itu Anda menggunakan senter, setelah itu disuruh menghitung panjang dari jarak lampu senter gitu ya. Bisa tidak diselesaikan atau dihitung dengan eksak gitu. Agak sulit ya kalau kita misalnya disuruh menghitung panjang dari lampu senter. Nah, maka pendekatannya adalah kita menggunakan numerik gitu ya. Karena solusinya itu tidak eksak. Maka pasti ada yang kita sebut dengan solusi pendekatan atau aproksimasi. Karena pendekatan pasti ada selisih. Nah, selisih itu yang selisih dari solusi sebenarnya ya. Sehingga selisih itu yang kita sebut dengan error atau galat ya. Sama, kenapa ahli-ahli astronomi itu bisa menentukan jarak dari matahari, bumi ke matahari. Anda tahu jarak dari bumi ke matahari? Kira-kira berapa kilometer? Nah, coba Anda buka Google, Anda tulis jarak bumi ke matahari. Kalau di Google mengatakan 150,78 km. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghitungnya? Metodenya seperti apa? Apakah ada orang
menerbangkan pesawat dari bumi ke matahari, ya, lalu mengukurnya. Pasti mereka akan menggunakan yang namanya pendekatan, ya, perhitungan pendekatan, sehingga hasil 150,78 million, ya, juta kilometer ini, ya, ini adalah merupakan solusi atau hasil pendekatan atau numerik, ya. Sehingga apabila permasalahan metode analitik tidak bisa diselesaikan, maka digunakan namanya metode numerik. Jadi metode numerik hadir kapan? Apabila metode analitik tidak bisa diselesaikan. Suatu masalah tidak bisa diselesaikan secara analitik, gitu ya. Nah, maka pengertiannya metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan aritmetika biasa. Tambah, kurang, kali, dan bagi. Ya. Metode artinya cara, sedangkan numerik berarti angka. Jadi metode numerik adalah secara harfiah berarti cara berhitung dengan angka-angka, gitu ya. Nah, bagaimana sebuah persoalan, ya, dipecahkan secara metode numerik dan menghasilkan angka-angka, gitu ya. Itu pengertian dari metode numerik. Apa perbedaannya? Tadi ya sudah diterangkan di awal. Pertama, solusi menggunakan metode numerik selalu berbentuk angka. Sedangkan kalau analitik bisa menghasilkan berupa fungsi matematika. Seperti Anda menghitung fungsi persamaan kuadrat, gitu ya. X, tentukanlah akar dari sebuah persamaan kuadrat, Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 3, gitu. Nah, itu kan nanti hasilnya apa? Hasilnya berupa eksak, ya, pasti ya. Nah, kalau Anda menggunakan rumus ABC, ya, kalau Anda IPA, ya, di SMA pasti sudah dapat, ya. Nah, misalnya min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A, ya. Kalau hitungan atau dengan metode pemfaktoran. Nah, maka fungsi-fungsi matematika tadi bisa selanjutnya fungsi matematika tersebut dapat dievaluasi menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Yang kedua, dengan metode numerik kita hanya memperoleh solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejati. Jadi hasil dari metode numerik adalah hasil-hasil pendekatan atau aproksimasi. Sehingga akibatnya bahwa hasil itu pasti menimbulkan yang kita sebut dengan galat atau error, gitu ya. Tetapi yang kita inginkan dengan komputer digital, perkembangan komputer digital, solusi hampiran dibuat seteliti yang kita inginkan. Nah, itu kita menggunakan, kalau dalam komputer digital, menggunakan algoritma pengulangan, ya, atau iterasi. Alasan mempelajari metode numerik, ya, sebagai alat bantu memecahkan masalah, mampu menangani banyak permasalahan, persamaan, ketidaklinearan, dan dimensi yang tinggi. Setelah itu banyak terdapat paket program numerik, ya, ada MATLAB, Eureka. Kalau Pak mereka dulu tahun 90-an, Anda sudah lahir belum tahun 90-an? Sudah, ya. Nah, itu belajar numeriknya menggunakan Fortran ini, ya. Formula translasi, ya. Tapi dengan perkembangan Fortran sudah ditinggalkan,
Sekarang itu ada MATLAB, ya, Eureka, Maple, ya. Ini orang matematika belajar banyak ini. Nah, akhir-akhir ini banyak menggunakan Python dan R. Gitu ya. Dan yang ketiga, dapat membuat program numerik sendiri. Sekarang sudah banyak paket-paket program sudah dibuat ya menggunakan komputer ya. Kalau di perusahaan-perusahaan ya antariksa itu ya astronomi apa semua, mereka memiliki program-program khusus itu untuk memantau pergerakan dari apa perbintangan, komet ya. Maka kalau kalian nonton film-film ya tentang luar angkasa, itu kan komputer-komputer itu memang diprogram khusus untuk itu ya, paket program khusus ya. Nah, itu berdasarkan program-program numerik gitu ya. Itu alasannya ada dua cabang pendekatan masalah rekayasa. Pertama itu ya empiris atau numerik. Penyelesaian diselesaikan berupa hampiran. Yang ini yang analitik tadi ya, penyelesaian hasil memenuhi persamaan semula secara eksak. Ya. Nah, proses pemecahan masalah rekayasa. Bagaimana kedudukan dari metode numerik dalam masalah-masalah rekayasa atau engineer ya. Karena semua ilmu teknik ya pasti belajar metode numerik ya. Kalau Anda punya teman di teknik arsitektur apalagi teknik sipil atau teknik industri dan teknik-teknik lain ya, di Undana itu kan banyak ya. Di perguruan tinggi lain banyak fakultas teknis pasti mempelajari ilmu metode numerik ya. Perbedaannya dari sudut saja ya, sudut penekanannya di RPS-nya atau di capaian pembelajarannya beda-beda, tetapi modelnya sama ya. Bagaimana cara pemecahan masalah di dunia rekayasa? Pertama tentunya ada masalah. Kalau tidak ada masalah, berarti namanya cari masalah ya. Nah, makanya Anda sudah semester 5, kalau sudah semester 7 itu jangan bingung-bingung lagi mencari judul. Ya. Ini banyak kakak-kakak angkatan kalian itu pada bingung. Karena apa? Pembelajaran mata kuliah itu ya, diambil, ya, pengetahuannya itu Anda ambil, diterapkan dalam dunia nyata. Sehingga kalau Anda mengambil topik sebenarnya boleh mengambil dari permasalahan di dunia nyata dulu. Ada masalah dulu, ya, baru Anda combine, Anda konsultasi dengan dosen, kira-kira masalah yang nyata, permasalahan di dunia nyata itu bisa diselesaikan dengan apa. Jadi harus ada masalah dulu ya. Tentunya masalah itu nanti dibuat model. Bagaimana membuat model? Anda harus memiliki yang namanya frame pengetahuan, memiliki ilmu yang namanya teori dan data. Nah, teori Anda sudah banyak sampai semester 5 ini ya. Bagaimana membuat sebuah model, nah, model yang sederhana, model IR lah misalnya, entity relation diagram misalnya, atau model-model yang lain. Setelah itu dari model matematik baru dipecahkan. Nah, ini yang namanya komputer. Ini menjadi domain Anda ini, komputer ini. Setelah itu statistik. Ya. Sebenarnya orang IT juga bisa ya menyelesaikan masalah statistik. Ya. Dan ditambah dengan metode numerik. Jadi kesimpulan dan grafik ini. Jadi kesimpulannya metode numerik ini adalah alat yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sudah dimodelkan secara matematis ya. Kedudukan di sini. Hasilnya apa? Tentunya hasilnya numerik atau angka atau grafik-grafik. Dari hasil itu baru direview kalau hasil numerik. Digunakan untuk apa? Scheduling, penjadwalan, optimasi, komunikasi, interaksi publik dan lain-lain.
Nah, kalau public review-nya sudah jalan, sudah disetujui, maka diimplementasikan di dunia nyata. Nah, kira-kira ini ya. Lalu Anda S1 ini sebenarnya kompetensinya Anda. Anda jadi seorang Eskom itu sebenarnya Anda harus bisa apa? Ya, dituntut Anda harus menguasai teori, data, dan membuat model dengan menggunakan alat ini semua. Nah, itu S1. Tapi kalau Anda S2, nanti sudah lanjut S2 itu, model yang sudah ada Anda modifikasi. Nah, modifikasi, nah, itu baru namanya S2. Nah, kalau S3-nya apa? Menciptakan model, rumus ya. Nah, itu. Kira-kira itu ya langkah-langkahnya. Sehingga tingkatan dari keilmuan ini makin lama makin tinggi di pemecahan masalah-masalah rekayasa. Ya, siapa tahu satu ketika Anda belajar terus, misalnya Anda belajar sampai doktor ya. Nah, misalnya ini Pak lihat namanya siapa? Algoritma Ximenez. Nah, bisa jadi ya kalau Anda menciptakan sebuah algoritma atau algoritma Anamila kan bisa. Algoritma Rembo. Nah, itu berkaitan dengan pemecahan masalah rekayasa. Gitu ya. Oke. Nah, maka untuk belajar metode numerik, kita harus menggunakan komputer. Karena tadi Pak sudah bahas, sebelum tahun komputer digital itu ada tahun 70-an yang ditemukan oleh Bill Gates, ya. Versi DOS-nya itu. Pembelajaran numerik itu menggunakan yang namanya secara manual, ya, ditulis dalam kertas biasa itu. Maka itu membutuhkan waktu yang lama, tidak efisien. Maka dengan hadirnya komputer, numerik sudah bisa diolah dengan komputer digital. Nah, kalau kita menggunakan komputer dan perangkat lunak, maka untuk menghasilkan sebuah output yang baik, masalah itu harus dialihkan ke algoritma. Jadi algoritma itu Anda sudah belajar, ya, merupakan rentetan langkah-langkah logika yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas tertentu atau menyediakan penyelesaian suatu masalah atau suatu kelas masalah. Nah, intinya algoritma itu harus memiliki apa? Ciri khas algoritma yang Anda sudah belajar, ya. Nah, ini ada dua ya. Ada flowchart, kita menggunakan, nah itu banyak, nanti Anda ambil topik tugas akhir di bab 3 itu, banyak menggambar permasalahan menggunakan blok diagram atau flowchart atau bagan alir. Atau juga, nah ini yang banyak dipelajari Anda pseudocode atau kode pseudo. Algoritma itu ditulis dalam kata-kata yang sudah memiliki makna tertentu. Ya. Nah, seperti Anda mempelajari bahasa C, ya, bahasa Python itu kan menggunakan kode pseudo. Ya. Tapi ya ciri khas tadi yang Pak katakan, ciri khas algoritma memang di sini tidak ada. Ya. Ciri khas algoritma itu adalah harus memiliki yang namanya titik terminasi, ya, atau titik akhir. Ya. Kalau Anda membuat program, ya, itu harus ada, kalau dalam Pascal ya program zaman dulu itu, ya, itu harus ada mulai dan akhir. Flowchart juga sama ya, harus ada mulainya dan akhir. Kode pseudo juga sama. Ya. Oke, yang berikut, nah ini ya, kita melihat-lihat sedikit tentang galat dan komputasi ya. Tadi Pak ulangi lagi, karena solusi dari metode numerik berupa solusi pendekatan atau aproksimasi, maka menimbulkan selisih atau kesalahan atau galat. Nah, bagaimana menghitung galat dalam komputasi? Ya. Kita lihat ada dua, ada galat pemotongan dan ada galat pembulatan. Galat pemotongan itu apa? Misalnya ada angka seperti ini ya, 2,7829. Ini kan ada 4 angka di belakang koma ya. Kalau kita potong, ya, misalnya perintahnya Anda potong menjadi 3 angka di belakang koma.
Berarti Anda tidak lihat lagi ya. Angka selanjutnya dari 3 angka itu seperti apa. Anda langsung potong. Jelas ya? Ya, ini yang disebut dengan galat pemotongan. Tapi kalau galat pembulatan, ya, itu akan dilihat dari rule atau aturan. Misalnya, angka terakhir di atas 5 maka dibulatkan ke atas. Kalau di bawah dibulatkan ke bawah ya. Maka 29 ini kita bulatkan ke 3 ya. Ini yang namanya galat pembulatan. Jelas ya? Jelas, Pak. Ada 2 macam galat ya. Misalnya nilai akhir Anda di ujian 85,89. Itu nilai Anda A atau B? Nilai akhirnya. Kalau kita jadikan indeks angka, itu nilai Anda A atau B? Apa? Kalau tidak dibulatkan atau pembulatannya kalau menggunakan apa namanya? Galat pemotongan, Anda nilai A atau B? Kalau nilai Anda 85,89 menggunakan galat pemotongan. A. Karena secara algoritma nilai A itu kan harus 86 kan? B, Pak. Kalau dipotong ya nilai Anda tetap 85. Ya kan? Jadi tetap masuk ke rank B. B. Kalau dibulatkan 85,89 dibulatkan ke atas sehingga jadinya 86. Nah, 86 berarti nilai Anda A. Jadi prodi itu selalu punya aturan semua dosen menggunakan pembulatan, bukan pemotongan gitu ya. Nah, kalau ada dosen juga menggunakan kalau pemotongan ya sekalipun nilai 85,89 kan di algoritmanya begitu ya. If then-nya itu kondisinya ya, kalau tidak menggunakan, kalau Anda belajar itu ada pemotongan atas, pemotongan bawah itu ya. Nah, jadi bisa juga Anda dapat B ya. Nah, ini perumusannya. Anda boleh ditulis atau difoto atau nanti baru Pak sharing ya. Ini perumusannya. Kita akan belajar minggu depan dengan Python. Nilai sejati adalah aproksimasi ditambah galat ya. Sehingga galat itu atau atau error ya. Itu adalah nilai sejati dikurangi dengan aproksimasi. Itu galat. Sedangkan yang galat relatif pecahan adalah galat dibagi dengan nilai sejati. Kalau berikutnya presentasi galat relatif adalah galat dibagi nilai sejati dikali 100%. Atau dengan kata lain, presentasi galat relatif adalah galat relatif pecahan dikali 100%. Sedangkan koreksi itu dia harus menggunakan nilai positif. Nilai sejati dikurangi hampir. Jadi sama dengan galat. Tetapi ini apa kalau dalam matematikanya? Ini Pak pernah kasih tahu. Tanda seperti ini adalah tanda apa? Tanda mutlak. Iya, tanda mutlak ya. Dalam algoritmanya Anda sudah tahu ya fungsi mutlak itu ya absolut ya. Sehingga perlakuan dari bahasa pemrograman mungkin beda-beda ya. Tapi biasanya kalau di Excel itu kan ABS ya. Absolut. Di Python juga sama mungkin ya. Nanti kita lihat. Yang keenam galat mutlak adalah galat. Jadi kalau pertanyaannya tentukan galat. Nah itu pasti menggunakan rumus 2. Tapi kalau nanti ditanya tentukan galat mutlak, berarti Anda menggunakan rumus 6 ya. Galat dikasih tanda mutlak. Oke, silakan dicatat boleh. Sebelum kita menghitung, ini jam berapa sekarang? 8.28 ya. Wah.
sedikit lagi ya, 2-3 menit lagi ya. Ya, Biar Pak. semuanya cukup 1 jam ya. Ya, Kita dari 8 ya. Nanti selanjutnya baru Anda bisa belajar ini. Latihan-latihan. Karena nanti ada latihan ya, Pak kirim lewat WA ya. Latihan berkaitan dengan review program Python ya. Anda dari Google Classroom, nanti Anda tinggal isi di Google Classroom menggunakan pilihan ganda ya. Tapi yang di terakhir itu Anda harus tahu, Anda pastikan Anda menginstal komputer Anda dengan program Python. Maka Anda buat video sederhana dan menghitung umur Anda ya nanti. Oke, ini contohnya. Kita masuk ke contoh yang pertama ya. Pengukuran luas sebuah lingkaran menghasilkan 100 cm kuadrat ya, luas ya, berarti kuadrat ya. Apabila hasil tersebut merupakan pembulatan dari hasil sebenarnya yaitu 99,999 cm kuadrat, tentukan galat dan galat relatifnya. Nah, gitu. Tadi rumus galatnya apa? Ada yang tahu? Tadi ada yang sudah catat. Galat adalah ini. Jati kurang masih. Galat rumusnya apa? Ferdinandus Fahik. Tadi galat rumusnya. Galat sama dengan? Galat sama dengan nilai sejati. Iya, nilai sejati dikurangi. Kembalikan lagi ya. Nilai sejati dikurangi nilai pendekatan atau aproksimasi. Aproksimasi, oke. Nah, kira-kira nilai pendekatannya yang mana ini? Dari ini. Nilai pendekatannya apakah 100 cm kuadrat atau 99,999 cm kuadrat? 99. Iya, nilai sejatinya adalah 99,999 cm kuadrat. Atau nilai sejatinya adalah 100 ya. Berarti galatnya berapa? Ya, maka hitungan manualnya bingung ya, pusing, membutuhkan waktu ya, kita gunakan komputer nanti ya. Itu kalau galat. Setelah itu galat relatifnya adalah ini ya, penyelesaiannya galat adalah nilai sejati dikurangi nilai hampiran. Jadi 99,999 kurang 100 hasilnya minus 0,001. Ada minus ya, karena pertanyaan galat, bukan galat mutlak ya. Sedangkan galat relatifnya rumusnya galat dibagi nilai sejati. Maka min 0,001 dibagi 99,999. Hasilnya min 0,00001 ya. Ya, nanti Anda hitung juga ya di situ ya. Jelas ya? Jelas? Ada pertanyaan untuk latihan 1? Rumus galat dan galat relatif. Nanti kalau persentasi galat relatifnya adalah galat relatif ini dikali 100. Jelas ya? Ini penyelesaian dengan Python ini ya. Nah, ini contohnya. Nanti Anda buat ya. Ini salah satu contoh program Python untuk menghitung galat ya. Luas lingkaran 99,99. Ya. Galat adalah luas lingkaran asli dikurangi luas. Ya. Nah, ini contoh. Kalau Python itu sangat gampang. Seperti kita menghitung secara manual saja di buku ya. Contoh 1-2 ya. Diketahui galat sebuah pengukuran ada 0,0001 apabila hasil pengukuran tersebut dibulatkan ke 20/7
dengan mengambil 4 angka desimal, maka tentukan nilai sebenarnya dan persentase Galat relatifnya. Ayo coba 1 menit ya. Oke, ini ditanya tentukan nilai sebenarnya. Rumusnya apa kalau nilai sebenarnya? Nilai sebenarnya sama dengan tadi kan Galat sama dengan nilai sebenarnya kurang nilai aproksimasi. Maka nilai sebenarnya sama dengan dibalikin saja. Aproksimasi tambah Galat. Ya. Nilai sejati sama dengan nilai Galat tambah aproksimasi ya. Nah, Galatnya berapa? Ini ya. Ditambah dengan 0,0001 ditambah dengan 22/7 ya. Anda tahu 22/7 ini apa? Pi. Iya, nilai pi ya. Oke. Jelas ya. Sehingga seperti ini. Ingat, tapi kita mengambil 4 angka desimal ya. Perintahnya itu ya. Dengan mengambil 4 angka desimal. Kalau pernyataan ini Anda mengerti ya. 4 angka desimal artinya 4 angka di belakang koma ya. Sekalipun kalau 22/7 itu, kalau Anda tekan kalkulator ya, itu nilainya ini tergantung dari mesin Anda ya. Ada berapa banyak ya angka di belakang koma. Maka numerik ini sebenarnya untuk mengetahui mesin Anda itu pintar atau tidak, itu Anda salah satunya pemrosesan numerik ya. Makin banyak angka di belakang koma, sebenarnya mesin Anda makin bagus gitu ya. Nah. Ini kan ada 3,14, 28, 571, 429 ya. Nah, ini. Itu kalau pada mesin HP Samsung gitu ya. Tapi bisa jadi ada mesin lain yang angka di belakang komanya lebih banyak. Nah, ada yang 10 angka di belakang koma. Jadi kalau Anda mentes sebuah HP itu canggih atau tidak, Anda tekan saja 22/7. Kalau nilai angka di belakang komanya lebih banyak, berarti itu CPU-nya, komputer perhitungannya lebih presisi. Gitu ya. Nah, ini ya tadi ya 0,01 ditambah dengan ini ya 3,1428 hasilnya. Ini nilai sejatinya. Nah kalau presentasi Galat relatifnya ya seperti ini. Adalah Galat dibagi dengan nilai sejati dikali 100%. Jelas ya? Ini Anda harus latihan ini. Nah, latihan ini ya. Coba, andaikan Anda ditugaskan untuk mengukur panjang sebuah jembatan dan sebuah paku. Masing-masing 999, 9 cm dan 9 cm. Jika nilai sejati masing-masing adalah 10.000 dan 10 cm. Hitunglah Galat untuk pengukuran jembatan dan Galat untuk pengukuran paku. Presentasi Galat relatif untuk kasus. Dan nomor 3, pengukuran mana yang lebih presisi? Berikan alasannya. Nah, coba 2 menit. Nah, silakan. Ini terakhir ya.
Ini Pak harus tentukan orangnya biar cepat ini. Yang jawab nomor 1 siapa ini? Bernadetta Dahuberek. Ada? Bernadetta. Yang kedua Dewi Katemba. Kalau Dewi pasti bisa ya. Coba. Dan nomor 3 siapa ini? Fatima. Fatima As-Sahrah Imran. Ya, silakan. Atau ada yang lain boleh ya, biar cepat kita selesaikan ini. Kalau ada yang sudah silakan. Oke. Galat untuk jembatan berapa? Bernadetta? Bernadetta, apakah mendengar suara Pak? Atau ini, Abrao Jimenez. Atau ada yang bisa coba selain 2 nama itu? Galat untuk jembatan berapa? Galat untuk jembatan 1, Pak. 1 ya. Iya. Oke, galat untuk paku? Juga 1. Iya, betul ya. Galat untuk jembatan 1, galat untuk paku 1. Oke. Jalan-jalan jelas ya yang lain. Jembatan tadi ya. Jembatannya 10.000 kurang 9.999 1. Paku 10 kurang 9 1. Oke. Sekarang yang kedua, persentasi galat relatif setiap kasus. Persentasi galat relatif untuk jembatan berapa? %0,01%, Pak. Jembatan 0,01%. Oke. Sedangkan paku 10%. 10% ya. 1/10 dikali 100%. Oke, betul ya. Yang lain bagaimana? Untuk yang lain sudah tidur kembali. Oke, yang nomor 3 terakhir. Pengukuran mana yang lebih presisi? Jembatan atau paku? Tadi yang siapa? Petrus, apa namanya? Siapa tadi? Pak sebut tadi siapa? Tadi yang jawab Dewi Katemba ya, nomor 2 tadi. Fatima, Pak. Fatima. Iya, Pak. Oke, yang nomor 3 Fatima. Oh, kamu jawab nomor 2. Nah, berarti nomor 3. Coba Dewi Katemba. Oke, atau yang lain coba. Siapa ini? Yang mana? Fenianti Maria Yovita Evi. Yang tadi Fatima ya yang jawab. Fatima Asara. Fatima Asara ya. Iya, Pak. Oke. Oke, ada yang lain? Coba bersuara lah. Coba yang mana ini?
Maria Bernardina Dike. Pengukuran mana yang lebih presisi? Jembatan atau paku? Joshua, coba Joshua Jobo, di Jobo. Filberta Atok. Jembatan, Pak. Jembatan yang lebih presisi. Alasannya? Jawabannya betul, jembatan lebih presisi. Alasannya? Oke, Pak kasih statement. Kalau galatnya lebih besar, pengukuran lebih baik atau tidak lebih baik? Kalau galat. Makin Karena besar galat, Pak, pengukurannya makin baik atau makin tidak baik? Pak, izin menjawab. Silakan. Untuk yang jembatan tadi karena galatnya 0,001 maka lebih kecil sehingga lebih presisi. Sementara untuk yang paku 10% untuk galatnya sehingga galatnya lebih besar. Jadi lebih kurang presisi ketimbang dari jembatan. Oke, ini siapa yang jawab ini? Dewi, Pak. Oke, betul ya. Jadi ini jawabannya sudah menjelaskan alasannya. Jadi makin besar galatnya, pengukuran makin tidak baik ya. Anda bayangkan, Anda beli paku 10 cm ya, tapi dikasih 9 cm. Ya, bermasalah tidak? Pasti bermasalah ya. Karena 10 cm dipotong 1 cm. Ya, itu berarti masalah ya. Tetapi kalau 10.000 hanya potongnya hanya 1 dari 10.000 ya, maka tidak terlalu bermasalah ya. Jadi prinsipnya makin kecil galat makin baik presisi ya. Jadi tujuan kita di numerik ini sebenarnya kita inginkan bahwa hitungan galat itu sekecil mungkin ya. Oke. Nah, Anda coba ya, nanti coba ini, Anda coba-coba dengan Python ya. Pengukuran ini. Nah, coba Anda cari di Python Indo atau yang lain. Setelah itu latihan-latihan lain yang Anda kerjakan sampai jam 10, itu coba ini ya, segitiga. Buatlah program dengan Python untuk menghitung luas bidang, dimensi 2 antara luas segitiga, belah ketupat, lingkaran, jajaran genjang. Nah ini sebagai latihan saja ya. Coba-coba. Nah, ini rumus-rumusnya. Sudah ada. Oh, sudah selesai ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi. Berarti ini kelas B dan kelas C ya. Untuk kelas B nanti jam 10 baru presensinya terbuka. Kelas C nanti jam 1 presensinya terbuka ya. Ya, Pak. Tinggal isi ya. Pak. Oke. Berarti nanti jam 1 Pak tidak ngajar lagi ya. Tidak buka Zoom lagi ya. Pak hanya buka mungkin kalau mau gabung. Tapi materinya ini kan Pak sudah rekam. Nanti Pak akan kirim ya. Setelah itu Ya. Anda akan mengerjakan soal yang Pak akan kasih lewat Google Google Form ya. Nanti dikirim ya. Mungkin intinya paling cepat kirim lebih baik ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ambil gambar bersama dulu ya. Mudah-mudahan minggu depan Pak tidak ada kegiatan biar kita bisa offline ya nanti. Oh, berarti ketua kelas A-nya siapa nanti? Pak kasih waktu kalau bisa minggu ini ya diselesaikan. Apa sudah ada ya? Atau Fatima saja ya. Fatima kelas apa Fatima tadi yang jawab tadi? Pak, saya kelas C. Oh, kamu ketua kelas C saja ya. Oke, Yang kelas Pak. A siapa?
Siapa? Anamila yang kemarin kasih apa pertanyaan itu. Kalau kelas B, Riki, Pak. Nanti kirim ya di WA ya, biar Pak setting di ketua kelasnya. Oke, 1, 2, 3. Ini 3 lembar ya. Lembar yang pertama, yang ketua kelas juga ini ya. Oke, lembar pertama sudah. Lembar yang kedua. Oke. Oke. Oke, lembar terakhir. Oke. Sip. Oke, selamat pagi, salam sehat, sampai jumpa minggu depan. Makasih banyak, Pak. Ya, Pak. terima kasih, ya.